Kami dari kelompok 2 telah mereview satu jurnal dengan judul Gelanggang Perkalian dari Jurnal Eduma, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, volume 6 nomor 1 halaman 1-8 tahun 2017. Penulis Vivit Lutfia Syafitri, Muhammad Ali Misri, dan Hajah Indah Nur Supriyana. Dengan reviewer yang pertama saya sendiri, Tiffany Selin Ukus, yang kedua Elika Fiba Pandisingka, dan yang ketiga Pedra Van Gobel. Sekarang kita masuk pada latar belakang. Fenomena gelanggang berawal dari penghimpunan semua bilangan bulat Z dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian biasa. Himpunan semua bilangan bulat Z dilengkapi dengan operasi biner penjumlahan biasa membentuk struktur grup komutatif. Gelanggang dapat diklasifikasikan secara paralel, artinya banyak teori gelanggang yang dapat dikaji lebih dalam lagi. Salah satunya ialah gelanggang perkalian. Adapun definisi dari gelanggang perkalian dapat diuraikan, yaitu gelanggang R disebut gelanggang perkalian jika setiap ideal atas R merupakan ideal perkalian. Sekarang kita masuk pada metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode literasi statistik. Pertama yang dipelajari yaitu mengenai gelanggang dan ideal, di mana kedua hal tersebut merupakan landasan utama untuk menyusul penelitian dalam jurnal ini. Selanjutnya dipelajari tentang pengertian dan sifat-sifat dari gelanggang dan ideal perkalian. Kita masuk pada teori. Definisi gelanggang menurut Misri tahun 2010. Sebuah himpunan tak kosong R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dikatakan gelanggang jika memenuhi. Yang pertama, R operasi penjumlahan membentuk grup komutatif, di mana harus memenuhi sifat asosiatif. Terdapat unsur 0 di R sehingga 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Terdapat balikan dari A yaitu minus A dan memenuhi sifat komutatif. Yang kedua, R operasi perkalian memenuhi sifat asosiatif. Dan yang ketiga, R operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat distributif. Berikutnya kita masuk pada teorema menurut Fadli. Jika R operasi penjumlahan dan perkalian suatu gelanggang, maka berlakulah sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A ditambah B sama dengan A ditambah C, maka B sama dengan C. Dan jika A ditambah B sama dengan C ditambah B, maka A sama dengan C. Atau bisa dikatakan hukum pencoretan. Yang kedua, A dikali 0 sama dengan 0 dan 0 dikali A sama dengan 0. Atau perkalian dengan 0. Yang ketiga, jika E anggota R, sedemikian hingga untuk setiap A anggota R, berlaku A ditambah E sama dengan A dan E ditambah A sama dengan A, atau ketunggalan 0. Untuk yang keempat, untuk setiap A anggota R, terdapat satu dan hanya satu minus A anggota R, sedemikian hingga A ditambah minus A sama dengan 0 dan minus A ditambah A sama dengan 0, atau ketunggalan unsur invers terhadap penjumlahan. Yang kelima, A dikali minus B sama dengan minus A kali B, dan minus A dikali B sama dengan minus A kali B. Yang keenam, minus A dikali minus B sama dengan A kali B. Yang ketujuh, minus 1 dikali minus A sama dengan A. Selanjutnya adalah penjelasan dari ideal. Dalam grup, kita ketahui ada subgrup normal yang merupakan subgrup yang memiliki sifat khusus. Di dalam gelanggang juga ada subgelanggang khusus yang memiliki sifat-sifat istimewa, yaitu tertutup terhadap perkalian unsur di luar subgelanggang. Subgelanggang semacam ini dinamakan suatu ideal. Pada ideal dikenal dengan ideal kiri, yaitu bila tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kiri, dan ideal kanan yaitu bila tertutup terhadap perkalian unsur di sebelah kanan.
Untuk lebih jelasnya akan kita lihat dalam definisi berikut. Definisi menurut Titi Sari, Andias Moko, Purwanti Cusniatun, dan Purwana tahun 2012, diketahui gelanggang R dan I komplement R, maka I disebut ideal dari gelanggang R jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, I subgelanggang dari R. Yang kedua, untuk semua X anggota I, untuk semua R kecil anggota R, maka XR anggota I dan RX anggota I. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori. Di sini terdapat definisi, misalkan R adalah suatu gelanggang dan I pangkat C, R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong. I disebut ideal kiri dari R jika dan hanya jika yang pertama untuk setiap X adalah elemen dari I berlaku X kurang Y elemen dari I. Yang kedua, untuk setiap X elemen dari R dan untuk setiap X elemen dari I berlaku Rx elemen dari I. Selanjutnya, ideal I disebut ideal trivial jika I sama dengan 0 dan disebut ideal sejati jika I tidak sama dengan R. Ideal I dinamakan ideal tak sejati jika I sama dengan R. Gelanggang yang tidak mempunyai ideal sejati disebut gelanggang sederhana atau simple ring. Apabila R adalah gelanggang komutatif, maka ideal kanan juga merupakan ideal kiri. Dengan catatan, yang pertama, ideal pasti merupakan subgelanggang dan tidak sebaliknya. Syarat kedua, untuk setiap R elemen R dan untuk setiap X elemen I berlaku X, XR elemen I berarti bahwa Rx tidak sama dengan XR. Selanjutnya yaitu ideal prima. Di sini terdapat definisi 2.3.6 yang mengatakan ideal sejati P dari gelanggang R dikatakan ideal prima jika AB subset P untuk A dan B ideal dari R berlaku A subset P atau B subset P. Gelanggang R dikatakan prima jika himpunan 0 ideal prima dari R. Kemudian teorema 2.3.5 yang berbunyi ideal P merupakan ideal prima dari R jika dan hanya jika untuk setiap AB adalah elemen dari R dengan AB adalah elemen dari P. Berlaku A adalah elemen P atau B adalah elemen dari P. Kemudian teorema 2.3.6 di mana gelanggang R dikatakan gelanggang prima jika dan hanya jika untuk setiap A dan B ideal tak 0 dari R berlaku AB tidak sama dengan himpunan 0. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di sini terdapat definisi 3.1, misalkan I ideal atas R. Ideal I disebut ideal perkalian jika untuk setiap J ideal atas R dengan J subset I. Terdapat K ideal atas R sehingga J sama dengan KI. Gelanggang R disebut perkalian jika setiap idealnya perkalian. Kemudian definisi 3.2, misalkan I ideal atas R. Representasi ideal I pada gelanggang R ditulis I banding R. Yang didefinisikan I banding R sama dengan R adalah elemen dari bilangan real di mana R I subset dari I. Kemudian proporsi 3.1. Misalkan I ideal atas gelanggang R. Representasi ideal I pada gelanggang R sama dengan dirinya sendiri, yang ditulis I banding R sama dengan 1. Dengan bukti sebagai berikut dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu proporsi 3.2. Misalkan R suatu gelanggang, I ideal perkalian atas R, serta J subset dari I dan K subset dari I. Keduanya ideal atas R, jika J subset dari K. Jika J subset K, maka J banding I subset dari K banding I. Dengan bukti sebagai berikut dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk proporsi 3.3, misalkan R suatu gelanggang dan I ideal atas R. Ideal I perkalian jika dan hanya jika untuk setiap J ideal atas R dengan J subset dari I memenuhi J sama dengan J banding I.
dengan bukti sebagai berikut dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, pembahasan Teorema 4.1. Misalkan R suatu gelanggang, I ideal perkalian atas R dan J ideal sejati atas R dengan J subset I, ideal sejati J prima, jika dan hanya jika JI prima. Untuk buktinya, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk kelebihan jurnal ini, terdapat bukti dari setiap teorema yang ada dalam jurnal, sehingga pembaca dapat memahami teorema yang ada dengan mudah. Untuk kekurangan dari jurnal ini, metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah literasi statistik, di mana mungkin peneliti bisa menambahkan satu metode lagi agar penelitian ini lebih sempurna lagi. Untuk kesimpulan, ideal I atas R disebut ideal perkalian jika untuk setiap J ideal atas R dengan J subset I terdapat K ideal R sehingga J sama dengan KI. Sementara itu, gelanggang R disebut perkalian jika setiap idealnya perkalian. Dengan demikian, suatu gelanggang I ideal perkalian atas R dan J ideal sejati atas R dengan J subset I, maka ideal sejati J prima, jika dan hanya jika JI prima. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.